hendaklah engkau membaca doa yang singkat tetapi penuh makna, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Itu bagus, doa dihafal, bagus. Karena doa itu komplit, mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kada hafal dibaca kitabnya, bagus benar nih, isinya mencakup dari seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan di negeri dunia dan di negeri akhirat. Napa-napa nang kebaikan di dunia ulun minta ya Allah. Kebaikan di sini baik pada pandangan Allah, baik pada ilmu Allah. Nah, panang baik pada ilmu Allah segan kita minta nito. Bila menurut Allah Ta'ala kita ni baik sugih, kita minta sugih artinya. Bila baik menurut Allah kita ni jadi pejabat, kita ni artinya minta jabatan dengan Allah Ta'ala. Bila menurut Allah Ta'ala kita ni baik banyak besi anak, minta banyak besi anak toh. Artinya apakah? Pokoknya baik menurut Allah. Itu kita ini besara sudah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu tahu nang terbaik sagan kita. Kada betaha ta salah. Amun kita minta, ya Allah sugihakan ulun, belum tentu baik sugih itu sagan kita. Model betikas ditulan Allah Ta'ala, matur Allah Ta'ala, ya Allah sugihakan di pangulun nah. Ada baik itu dari segi doa, ada beradab. Tahulah kita pada sugih itu baik sagan kita, belum tentu buktinya salabah. Oh, aku bila sugih kena jadi pemurah, aku bila sugih kena jadi ini, bila sugih kena aku menyumbang, bila sugih, bila sudah duit di tangan, amun duit kada di tangan, aku kena menyumbang samiliar bila aku berduit. Begitu di tangan, sayang, ayah salabah. Salabah itu napa kurangnya salabah tuh? Orangnya tuh dekat dengan Rasulullah, selalu sembahyang bersama Rasulullah berjamaah, setiap peperangan ikut Rasulullah. Tapi begitu dia diberi Allah kesugihan, karena dia minta sugih, Allah beri kesugihan. Ternyata kesugihan itu menjadi bencana segan salabah. Karena sugih, karena kesugihannya Sa'labah jauh daripada Rasulullah, karena kesugihannya Sa'labah itu jauh daripada Allah, dan sebab kesugihannya Sa'labah itu mati su'ul khatimah. Bahan ini dua bagus benar nih. Nah apa aja? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan di negeri dunia dan di negeri akhirat, sama ada yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui. Napa lagi ayo? Napa-napa kebaikan na ulun tahu di dunia dan di akhirat ya Allah, ulun minta. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia dan di akhirat.
sama ada yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Kejahatan itu yang kada baik menurut ilmu Allah sagan kita berlindung. Kita berlindung. Ya Allah Ta'ala si anu ini jahat, maksudnya kada baik, inya miskin. Maka kita akan Allah jauhkan daripada kemiskinan. Ya Allah Ta'ala si anu ini kada baik, inya jadi pejabat, maka Allah akan jauhkan dia daripada jabatan. Itu dia malakan doa ini bagus. Ini doa yang diajarkan Nabi lawan bini sidin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi nang penuntut ilmu ini baik benar nih malakan ini. Para santri-santri bagus benar malakan nang ini. Orang yang belum dapat jodoh baik benar malakan ini juga. Dan artinya apa? Ya Allah minta kebaikan dunia dan akhirat. Itu kan bisa dirincikan, Allah Ta'ala tahu. Oh ini ya Allah Ta'ala baik berjuduh lonang itu. Allah juduhakan, ada sarana kita nyambut. Ya Allah, jadi akan ulun juduhnya si anu. Bila kada berjuduh, tolong juduhakan. Nah, apa itu? Memaksa Allah Ta'ala ngarannya. Bila kada baik, Allah jauhakan. Nah ini nyamannya kita tuh basarah ke Allah Ta'ala. Basarah ke Allah Ta'ala tuh nyaman kita. Kayaknya nang mau pusang itu bila kita beingkut ke diri seorang atau beingkut ke selain Allah. Bila kita beingkut lain pada Allah Ta'ala, dina mau sakit. Ibarat pohon itu kita beingkut karanting nang halus, nang japuk. Kita ingkuti, maka beban kita berat. Beingkut karanting nang tipis, nang halus itu. Lalu gugur mendabuk. Nah kayak itu tuh bila kita beingkut dalam permasalahan hidup kita nih, kita gantung ke selain Allah, baik ke orang lain atau ke diri kita seorang, kita beingkut ke diri seorang, apa? Beingkut ke kepintaran kita, kecerdasan kita. Ya nang mau mendabuk tuh gugur tuh. Coba beingkut ke Allah Ta'ala. Kayak apa cara beingkut Allah Ta'ala? Kayak apa? Berdoa, besarah lawan Allah. Ini doa kita nih bujur-bujur nah. Kita berdoa, kita nih mengamis Allah nah, mengamis, meminta bujur-bujur Allah Ta'ala. Jadi berdoa tuh lebih baik handap tapi mengerti maksudnya. Lebih baik kita membaca doa nang pendek, nang handap tapi kita mengerti, daripada doanya panjang tapi kita kada mengerti. Was'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Dan aku minta akan engkau surga dan sesuatu yang mendekatkan kepada surga. Ya Allah, baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tiqad. Kita minta lawan Allah Ta'ala sekira diberi Allah taufik hidayah untuk apa? Untuk menggawi perkara-perkara yang mendekatkan kita ke surga. Di sini Nabi mengatakan perkara yang mendekatkan ke surga itu ada dari qaul, perkataan, ada dari amal, perbuatan, ada daripada niat dan ada daripada i'tiqad. Contohnya aja salah satunya nah, perkataan yang mendekatkan kita ke surga napa? Dari sekian banyak perkataan yang mendekatkan kita ke surga selain napa? Contohnya napa? Basalawat lawan Rasulullah. Zikir-zikir itu mendekatkan kita ke surga juga. Tapi kenapa kita pilih bersalawat? Karena kalau lain pada salawat itu syaratnya ikhlas, kita berzikir, bertasbih, membaca Quran. Itu perkataan-perkataan yang mendekatkan kita ke surga. Tapi kita pilih salawat yang kita perbanyak, karena salawat itu walaupun kita ria, walaupun kita kada ikhlas, tetap mendekatkan kita kepada surganya Allah. Nah itu. Kalau Quran bacaan yang mendekat kita ke surga, tapi bila kita kada ikhlas, bukannya mendekatkan kita ke surga, tapi ke nerakanya Allah. Tapi kalau salawat, walaupun kita kada ikhlas, walaupun kita ria, bila kita bersalawat,
Bahkan walaupun kita kada mengerti maknanya, kita kada tahu artinya, bila kita bersalawat kayak dalail tadi, kita akan dekat dengan surganya Allah. Kita akan dekat dengan surganya Allah. Kalau orang tuh bersalawat inya riya, orang tuh bersalawatnya kada ikhlas, tetaplah ke surga, tetap ke surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang kedua? Wa amalin, dan perbuatan yang mendekatkan ke surga, dan kita minta lawan Allah, sekira diberi Allah taufik hidayah untuk memperbuat itu amal. Nah, apa contohnya dari sekian banyak amalan, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita ke surga? Kita ambil yang terbaik adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu amal perbuatan yang paling baik sudah bagi kita himati. Amalan apa? Perbuatan apa? Menuntut ilmu. Hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis salawat, hadir ke majelis zikir. Itu adalah amal perbuatan. Amal perbuatan yang artinya mesti kita tuguli bila kita hendak surganya Allah. Orang yang memperbuat, orang yang menggawi hadir ke majelis ilmu itu dosa-dosanya diampuni. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu dia seperti orang yang berperang membela agama Allah. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu kalau mati, mati syahid. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu walaupun sekedar duduk, dia dapat pahala lebih besar daripada sembahyang 1000 rakaat sunat. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu, dia dapat curahan rahmat Allah. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu, dia dibebaskan daripada api nerakanya Allah. Itu adalah amal. Dari sekian banyak pekerjaan yang mendekatkan ke surga, itu adalah menuntut ilmu. Kemudian lagi yang ketiga, dan niat. Jadi niat ini termasuk perkara yang besar kedudukannya. Dengan sebab niat, seseorang itu akan memperoleh surganya Allah. Niat baik. Inya kada sampai beramal napa-napa, tapi karena inya punya niat, dapat pahalanya. Hendak tulak ke majelis ilmu, hendak tulak ke majelis, tapi hari hujan, sabida motor kadada, apalagi motor kada kawa tulak, nah dapat pahalanya sidin itu kan. Hebatnya niat. Hebatnya niat napa? Ija kada berduit, hendak naik haji, pasangnya niat, aku jangan berduit naik haji. Allah tahu kebenaran niatnya, dapat pahala haji, surga balasannya. Inya kada berduit, hendak membangun pesantren, pasangnya niat, aku caka berduit, besi duit puluhan miliar, aku artinya napa? Aku maulah pesantren, maulah masjid, nang kayak Islamic Center, jangan alang-alang mahayal. Hanya bujur-bujur niatnya, bujur. Allah Ta'ala tahu kebenaran niatnya, Allah beri pahalanya. Nang kayak bulah masjid genalnya pahalanya itu. Kebenaran niat. Jadi banyak ibadah niat saja. Banyak ibadah niat. Amun sugih belum tentu kau tagawi. Tampul belum sugih banyak niat. Karena bila sugih bisa jadi pemalar kena. Masalah kita sugih atau kada sugih kan dua sebelumnya sudah sudah minta kebaikan menurut ilmu Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala ini amun kusugihakan bisa ubah hatinya. Kan bisa ubah hati. Karena manusia ini bisa ubah pang. Ya muqallibal qulub. Nah membulak-balikan hati Allah Ta'ala tuh. Hari ini ada cinta lawan duit. Esok hari bisa cinta lawan duit. Hari ini cinta, besok jadi benci. Hari ini benci, besok jadi cinta. Saat itu. Nah, karena itu bila cinta jangan terlalu cinta. Ayo bisa jadi benci kan? Yang ngarannya hati, ngaranin hati. Dahulu liwar, sayang liwar, cinta liwar benar. Wah ini apa? Benci benar. Kada kawai, ngarannya hati ini kada aku diapai. Jangankan lawan orang,
lawan perguruan gin bisa. Dahulu liwar cinta lawan guru. Wah ini jangankan cinta, cang aja gin kedahon lagi. Nah, ada Allah. Nah hati itu bang hati. Jadi niat itu niat. Jadi kita minta lawan Allah perkara-perkara yang mendekatkan kita ke surga, termasuk niat itu tadi. Yang keempat etikat. Kita minta lawan Allah etikat yang mendekatkan kita ke surganya Allah. Apa di antaranya kita mengetikatkan kewaliannya orang-orang yang dicintai Allah. Itu etikat yang bisa mendekatkan kita ke surga. Sampai ada dikisahkan bahari itu ada orangnya agamanya majusi. Nah lalu si orang ini setiap haul Syekh Abdul Qadir Jilani dia menyumbang sebagian hartanya untuk perayaan haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian orang yang agama majusi ini meninggal sesuai ajaran majusi, agama majusi, maka jenazah orang tadi hendak dibakar. Nah, ketika dibakar keanihan terjadi, jenazahnya kada kawa hangus, jenazahnya kada mau terbakar, pada sedang dicucul-cucul di simburan bensin sudah. Nah lalu bebuhan keluarga ini sudah artinya kebingungan, sudah kita haji sudah buat dalam pate, kajali artinya batu-batu, lalu ditenggelamakan ke sungai. Tenggelaman ke sungai sudah kita kubur ke dasar sungai. Sebab amun artinya dipatak dalam tanah itu sama orang Islam. Nah, ada hendak meniru orang Islam. Sudah dibuat ke dalam pate, lalu dibuat di dalam tabala, dibuat di batu-batu sekira barat, lalu dinyalamakan ke dasar sungai sekira hancur dalam sungai itu. Nah kemudian alhasil digawe dengan itu tadi. Nah malam harinya ada seorang wali di zaman itu nang ditamui Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu jadi Syekh Abdul Qadir Jilani telah mati salah seorang pecintaku. Dan jenazahnya ujar Abdul Qadir Jilani dibuat dalam pati, ditenggelamakan ke dasar sungai. Ikam jasa Abdul Qadir Jilani urus kuburakan sebagaimana layaknya orang muslim, karena inya salah seorang pecinta daripada pecintaku, inya dapat syafaatku. Lalu si wali ini bertakun, artinya setahu ulun, artinya nih orang yang pian kata akan tuh tuan syekh itu setahu ulun agamanya majusi. Apakah berlaku syafaat engkau bagi orang yang di luar agama Islam? Nah lalu jari Syekh Abdul Qadir Jilani bujurnya secara zahirnya sepengetahuan orang-orang yaitu majusi. Padahal inya ketika inya bersendirian menjelang kematian, di saat orang lain kedada, keluarganya kedada, aku datang kepadanya, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani. Aku datang kepadanya dan aku tuntun dia untuk mengucapkan syahadat. Nah, jadi artinya ketika orang-orang kedadaan waktu nenggering banget tuh, keluarga hilangan, datang Syekh Abdul Qadir Jilani menuntun si majusi itu untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Sehingga tanpa sepengetahuan keluarganya dan masyarakat, sebenarnya dia sudah masuk dalam golongan kaum muslimin. Nah, jadi etikat hati tentang kewalian orang-orang yang dicintai Allah itu sangat membantu kita untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama etikat tentang kemuliaan para habaib itu sangat membantu kita untuk mendapatkan surganya Allah. Biar aja orang gak percaya, napa Habib napa sama pada manusia, sama pada makhluk Allah Ta'ala. Nah, bila inya baik artinya masuk surga, bila inya jahat masuk neraka. Kita mengetikatkan para habaib itu sama seperti kita sudah salah. Karena kayak apapun para habaib itu kada mau sama lawan kita. Darah daging mereka adalah darah dagingnya Rasulullah.
Darah yang mengalir pada tubuh mereka adalah darahnya Rasulullah. Kada kau disesamakan. Nah, tapi sekarang kada tahu Habib, kada tahu keturunan Rasulullah, kada tahu zuriat Rasulullah, dihina, dicaci maki, dimusuhi. Nah, dan ini sudah terjadi di daerah kita, di negara kita. Ya Allah, etikat menganggap Habib itu orang biasa, itu etikat nang jauh daripada surganya Allah, nang jauh daripada surganya Allah. Jangan kita nih, jangan. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk mendidik anak-anak kita, apalagi kita, anak-anak kita, murid-murid kita, santri-santri kita, disuruh Nabi didiklah untuk 3 perkara. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian 3 perkara aja Nabi. Hubbi nabiyikum, cinta lawan Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, cinta keluarga Nabi. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, didiklah agar mereka bisa membaca Al-Quran. Jadi masalah mengetikatkan, artinya Syekh Abdul Qadir Jilani mengetikatkan wali, bahwa orang yang dicintai Allah Ta'ala itu bila kita cintai, bila kita muliakan, itu akan mendapatkan, itu akan mendekatkan kita ke surganya Allah. Itu akan mendekatkan kita ke surganya Allah. Banyak orang kalau kada percaya dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, aku kada percaya kewalian si Saman Madani, aku kada percaya kewalian daripada Guru Sakumpul. Silahkan mereka nang kayak itu hak mereka, pilihan mereka. Memang di Quran kada ada bang Guru Sakumpul wali, kada ada di Quran. Syekh Abdul Qadir Jilani wali, kada ada di Quran. Tapi dengan kita mengetikatkan mereka itu adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dengan berkat mereka kita akan mencapai surganya Allah. Nah itu. Jadi etikat itu nah, etikat. Lah, kita minta lawan Tuhan. Saya kira Allah memberi kita apapun yang mendekatkan kita kepada surga, baik perkataan, baik perbuatan, baik niat maupun i'tiqad. Dan aku berlindung denganmu daripada api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya, baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tiqad juga. Sama 4 macam juga tuh. Aku memohon kepadamu akan segala kebaikan yang dimohon oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 2 ini komplit benar. Ya Allah, ulun minta napa-napa yang diminta oleh Rasulullah. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah berlindung daripadanya oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ya Allah minta lindungi dari perkara-perkara yang Rasulullah berlindung. Rasulullah berlindung daripada perkara-perkara itu. Nah, apakah kita kada tahu? Apakah Nabi minta perlindungan? Ulun minta perlindungan daripada nang itu juga. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah, artinya apa juga nang apakah keputusan yang Engkau berikan kepadaku daripada segala urusanku, maka jadikanlah akibatnya membawa aku mendapat petunjuk. Artinya nang apa aja takdir pian Tuhan nai. Nah apa aja takdir pian, jadi akan ujung-ujungnya membawa kebaikan sagan ulun. Ujung-ujungnya membawa kebaikan sagan ulun. Nah apakah? Itu ujung-ujung itu. Iyanya akibat itu ujung-ujungnya. Akibat itu ujung-ujungnya. Nah apakah? Artinya kita kada menyesali. Oh karena kita tagawin nang ini lalu artinya kita bangkrut, lalu menyesal. Gara-gara tagawin nang ini lalu kita kena musibah, lalu kita menyesali takdir. Ada kita. Gara-gara nang ini lalu kita misalnya karena musibah, kita langsung diberi Tuhan petunjuk untuk menyikapi musibah tadi, sehingga musibah itu mendatangkan pahala sagan kita. Gara-gara aku berhujan aja, habis salismaan, lalu menyesal. Nah kadang itu artinya pas aku berhujan tulak ke majelis taklim. Nah contohnya tulak berhujan ke majelis taklim, lalu bulik salismaan. Mengaraninya berdua nang kaya ini
berkat aku salismaan nang apa aku dosaku diampuni, derajatku ditinggiakan. Nah, macam-macam lalu kemudian hendaklah engkau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah. Jadi jangan kada berdoa, doa nang mana? Doa nang diajarkan Rasulullah nang paling